Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Mitos yang ada di Telaga Warna ini adalah tentang keberadaan sepasang ikan yang disebut dengan tiful dan larung. Ikan ini memiliki khas berwarna kuning dan hitam yang selalu muncul berdampingan. Konon, ikan ini berasal dari sumber air di daerah Cianjur, yaitu Carongge, yang kadang juga muncul di sumber mata air Ciburial, Bogor. Konon apabila ada orang yang mampu melihat ikan besar tersebut meloncat ke atas permukaan telaga, maka segala cita-citanya akan tercapai dan terkabulkan. Dan inilah kisah yang dialami oleh satu keluarga ketika melewati Telaga Warna tersebut. Misteri Telaga Warna. Senja sepulang kerja, mataku menatap undangan berwarna coklat dengan tulisan berwarna emas yang tercetak rapi, tergeletak di meja ruang tamu. Segera aku membuka dan membacanya. Ternyata itu undangan dari salah satu famili dekat yang tinggal di Cikini. Tampak istriku mendekat sambil berkata kalau dia sudah memikirkan untuk persiapan ke pesta tersebut. Dia mengajak datang sehari sebelumnya demi menemui keluarga lain yang sudah beberapa bulan terakhir kami memang tidak berkunjung. Aku manggut-manggut sebelum akhirnya menyetujui permintaan istriku. Semenjak menikah 5 tahun yang lalu, kami pindah dari Jakarta dan menetap di Bandung karena tugas dari kantor. Kami tinggal di rumah kontrakan yang tidak terlampau besar dan beruntung mendapat fasilitas kendaraan berupa mobil dari kantor, sehingga kami bisa pergi tamasya untuk sekedar refreshing. Tibalah di hari Sabtu, hari di mana kami berangkat ke pesta undangan kerabat. Udara pakinan sejuk menimbulkan suasana yang tenang dan menggembirakan. Pemandangan di kiri kanan jalan sangatlah mendukung, apalagi lepas dari Cianjur mendekati puncak. Putriku Salma tidak henti-hentinya bertanya ini itu mengenai hal-hal baru yang dilihatnya. Setiba di puncak, istriku membujuk untuk berhenti sebentar di Telaga Warna, menikmati udara sejuk dan menyegarkan. Aku pun menepikan mobil, lalu parkir di area telaga tersebut. Istriku menarik tanganku sambil membimbing Salma menuju tepi telaga. Kami duduk dengan santai, sementara istriku tidak hentinya mengoceh. Dia menceritakan hal menarik yang akan dilakukan setiba di Jakarta nanti. Aku dan Salma mendengarkan dengan asik. Tanpa terasa, waktu berlalu sangat cepat. Setelah dirasa puas menikmati keindahan di sekitar telaga, kemudian kami meninggalkan Telaga Warna dan melanjutkan perjalanan kembali. Pada saat itu, jalan tol Jakarta Bogor Ciawi sedang dalam proses pembuatan dan belum selesai, sehingga untuk ke Jakarta masih harus melalui jalan Bogor lama. Setibanya di Bogor, istriku meminta mampir di toko roti terbesar pada saat itu. Dia akan membeli roti dan juga camilan pengisi perut selama perjalanan. Salma yang terlihat capek sudah terlelap di jok belakang, sehingga istriku turun sendirian dan langsung masuk ke toko roti tersebut. Aku sendiri menunggu di dalam mobil bersama Salma yang tertidur pulas.
Tidak berapa lama, dengan membawa bungkusan besar berisi roti dan makanan lainnya, istriku datang mendekati ke mobil. Segera aku bukakan pintu mobil. Perasaanku menjadi tidak enak saat tercium aroma bunga kenanga bercampur bau kemenyan. Aroma itu muncul bersamaan dengan masuknya istriku ke mobil. Karena istriku berkata tentang roti yang dibeli, maka hal aneh itu pun terlupakan. Mobilku starter, lalu melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Di sepanjang perjalanan itu, aku terlibat pembicaraan yang romantis dengan istriku. Aku pun sangat menikmatinya, karena tidak tahu mengapa istriku pertama manja dan genit. Beberapa kali, mencium pipiku dengan mesra dan membuat hatiku semakin berbunga-bunga. Dia sandarkan kepalanya di pundak, sambil berucap, ingin selalu dekat denganku, dan tidak ingin semua cepat berlalu. Aku merasa ada yang aneh dengan ucapannya itu. Sewaktu kucium rambutnya, kembali sekilas tercium aroma bunga kenanga bercampur bau kemenyan. Aku abaikan hal itu ketika Salma bangun dari tidur dan minta ditemani ibunya. Setelah sampai di Jakarta, aku langsung menuju hotel yang terdekat dengan Cikini. Ku pesan kamar untuk 1 malam, sebagai tempat beristirahat sejenak menjelang resepsi malam nanti. Nanda sangat senang bernyanyi-nyanyi kecil dengan lucunya, sambil menyentuh barang hiasan di dalam kamar, lagaknya bagai kupu-kupu yang terbang mengitari bunga. Sore hari, ketika Nanda masih tertidur, tanpa terduga, istriku mengajak mandi bersama. Ini sebetulnya di luar dari kebiasaannya, tapi permintaan seperti ini jelas saja tidak kutolak. Di dalam kamar mandi, dengan mesra, istriku berbisik mengajak berhubungan intim. Dengan sangat ahli ia membangkitkan hasrat kelelakianku. Aku benar-benar merasa kalau istriku sangatlah berbeda. Acara resepsi pernikahan sangatlah meriah. Banyaknya anggota keluarga yang datang, tentu saja bagaikan acara reuni keluarga besar. Kami saling bercerita situasi terakhir keluarga masing-masing. Beberapa kali, Salma minta pada ibunya agar mengusap pipinya yang merah bekas lipstik sehabis dicium kemas oleh tante-tantenya. Pada saat foto bersama, istriku yang semula sangat berharap mendadak menolak keras. Namun setelah didesak, pada akhirnya ia mau juga. Beberapa kerabat berharap agar kami menginap di rumah mereka. Akan tetapi, aku tolak dengan halus karena sudah menyewa kamar hotel. Acara resepsi pun usai sudah. Satu demi satu para tamu pamit pulang. Demikian pula dengan kami. Setiba di hotel, terlihat istriku sangat bahagia. Dia terus berceloteh tentang suasana resepsi tadi. Sedangkan Salma yang terlihat kelelahan, langsung tidur pulas. Sambil terus berceloteh, istriku melepaskan pakaian pestanya satu demi satu, sambil menggerakkan tubuhnya dengan erotis, memancing gairahku. Dan setelah terlepas semuanya, dia langsung menerkam diriku mengajak bercinta. Malam itu memang beberapa kali kami melakukan hubungan intim, hingga tulang-tulangku terasa terlepas. Hasratnya seakan tidak pernah padam, sehingga saat matahari meninggi, kami masih tertidur kelelahan. Lewat tengah hari baru kami berangkat pulang ke Bandung. Perjalanan pulang agak lambat, karena kami banyak berhenti membeli oleh-oleh. Aku juga melajukan mobil agak lambat, karena masih agak mengantuk. Sepanjang jalan, Salma kembali tidur pulas.
Menjelang maghrib saat mobil mendekati puncak, istriku mendesak untuk berhenti sebentar beristirahat di Telaga Warna. Aku menolak karena perjalanan masih jauh. Lagi pula, sudah menjelang maghrib. Tapi karena ia terus bersikeras dengan bujukan dan alasan, maka aku pun mengalah. Kubopong Salma yang sudah bangun, tapi masih menggeliat malas untuk berjalan. Aku mengikuti istriku ke tepian telaga. Setelah duduk, istriku yang biasa santai kali ini berkata dengan serius. Dia bertutur, jika perjalanan kali ini tidak akan pernah ia lupakan. Setelah itu, dia mencium pipiku berulang kali. Kelakuannya kali ini kurasakan agak aneh. Seakan dia tidak akan pernah bertemu denganku lagi. Bertepatan dengan berkumandang azan maghrib, tanpa kusangka-sangka, istriku menjeburkan diri ke Telaga Warna. Tentu saja aku terkejut setengah mati. Apalagi Salma berteriak histeris kemudian menangis, meraung memanggil ibunya. Setelah beberapa saat dan tidak juga muncul dari dalam telaga, maka aku pun berteriak memanggil namanya dan menceburkan diri untuk mencarinya. Orang-orang yang berkumpul langsung mendekat. Setelah kuceritakan dengan nada terbata-bata kebingungan, beberapa orang kemudian tergerak ikut terjun membantu mencari. Sementara beberapa wanita mencoba menenangkan Salma, membujuk agar tidak lagi menangis. Lebih dari 2 jam pencarian istriku belum juga ditemukan. Dengan baju basah kuyup dan pikiran tidak menentu, maka aku ikuti saran orang-orang di sana untuk pulang dulu ke Bandung. Mereka mengkhawatirkan Salma, dan esok harinya disuruhnya aku kembali lagi melakukan pencarian. Pertanyaan demi pertanyaan terus berkecamuk di sepanjang perjalanan pulang. Aku lajukan mobil ngebut agar cepat sampai rumah. Aku berniat mengabari kerabat agar ikut serta melakukan pencarian. Setiba di rumah, dengan perasaan sedih dan amat terpukul, aku berjalan gonta sambil membopong Salma yang masih sesenggukan. Betapa terkejutnya ketika membuka pintu depan. Sepasang sandal mendarat di kepalaku, dan pelakunya tidak lain adalah istriku sendiri. Wajahku pucat pasi kaget setengah mati. Bahkan ketakutan bagi melihat hantu. Bagaimana mungkin istriku yang tenggelam di Telaga Warna malah sekarang muncul di hadapanku dengan wajah marah menakutkan dan suara menggelegar keras, mengumpat serta memaki. Kali ini istriku yang bingung ketika Salma turun dan berhamburan memeluk ibunya sambil berteriak keras. Salma berucap agar ibunya jangan lagi melompat ke danau. Ia takut. Terkejut istriku sehingga melupakan kemarahannya. Namun matanya masih melotot menatap ke arahku meminta penjelasan, sambil mendekap Salma yang kembali menangis. Aku yang masih belum bisa mencerna atas apa yang terjadi, justru terpaku keheranan. Melihatku yang tidak kunjung memberi jawaban, timbul lagi marahnya dan berkata dengan nada lantang, "Mengapa aku meninggalkannya di Bogor?" Istriku juga menanyakan tentang siapa wanita yang telah kuajak ke pesta itu. Pikiranku berusaha menyimak ucapannya. Apa yang terjadi? Bukankah aku pergi bersamanya ke pesta itu? Lalu siapa yang bersamaku dan menyeburkan diri ke Telaga Warna? Segera aku memeluk istriku sambil berucap syukur karena ia masih hidup. Karena aku memeluknya sangat erat, seakan takut kehilangan dirinya, cairlah emosi istriku dan dia pun mulai tenang. Setelah itu, dia minta penjelasan lengkap dariku. Kuceritakan kronologi kejadian yang baru saja kualami, tentu saja dengan menyembunyikan setiap bagian intim yang kulakukan. Setelah selesai, aku ganti meminta penjelasan dari istriku tentang apa yang dilihatnya. Dia menuturkan
bahwa saat hendak keluar dari toko roti, dia melihat mobilku meluncur pergi dengan seorang wanita lain. Hal itu membuatnya marah besar, mengira bahwa aku pergi meninggalkannya bersama wanita lain tersebut. Seketika itu juga, dibantingnya bungkusan roti, dan dengan air mata bercucuran dia pun kembali pulang ke Bandung. Hatinya dipenuhi emosi, cemburu, marah, sedih dan kesal. Hatinya dipenuhi tanda tanya tentang siapa wanita yang bersamaku. Dia juga bertekad akan ke Jakarta esok hari. Namun sayang, di keesokan harinya, kondisi badannya tidak enak. Kepala pusing, perut mual, dan badan agak meriang. Baru menjelang maghrib tadi ia merasa sembuh. Karena masih ragu atas pengakuanku, maka untuk lebih meyakinkannya, maka kuajak untuk menelepon interlokal ke Jakarta. Tentu saja pamannya terkejut mengetahui kejadian yang kami alami. Atas permintaanku dan keingintahuan atas peristiwa yang terjadi ini, esok hari dengan kereta api terpagi, aku menyuruh paman segera berangkat ke Bandung. Paman bersama putranya yang sudah tiba merasa terkejut atas peristiwa yang kualami. Dia juga bersumpah pada istriku bahwa kemarin aku memang datang bersama dia. Malahan foto-foto keluarga dalam acara hajatan tersebut. Dan malamnya, paman terpaksa menginap di rumah karena istriku sangat terpukul atas kejadian itu. Paman berjanji, jika fotonya telah di-upload, maka akan segera dikirim kepada aku. Di hari berikutnya, sang pengantin yang hendak berbulan madu datang ke rumah untuk ikut meyakinkan istriku. Mereka juga membawa hasil cetakan foto-foto perkawinan yang baru saja diambil. Dengan sangat bingung, mereka memperlihatkan foto yang ada diriku, juga putriku Salma, yang menggandeng bayangan kosong. Ternyata, makhluk berwujud istriku itu tidak nampak di antara kami. Tiba-tiba istriku terhuyung, kemudian jatuh pingsan. Sampai saat ini, semua masih menjadi tanda tanya. Siapakah sesungguhnya wanita yang bersamaku itu? Yang naik mobilku, mulai dari toko roti Bogor, tidur di hotel bersamaku, dan akhirnya terjun ke Telaga Warna. Salma sendiri masih sering bercerita pada keluarga yang datang, jika dirinya sangat senang diajak pergi jalan-jalan ke Jakarta bersama ibunya. Dia masih belum bisa mengerti dengan siapa dia pergi. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandi